Assalamualaikum. Hai teman-teman, mudah-mudahan kita semua tetap dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kali ini saya mau share video mengenai hasil peer teaching saya dalam program pendidikan guru dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Seperti apa dan bagaimana teman-teman ikutin ya. Oke, sebelum saya membuka pelajaran, mungkin perlu saya informasikan kepada Bapak dosen ya dan Ibu dosen. Ini materi tentang anekdot dan saya mengajar di satuan pendidikan di SMK dengan alokasi waktu 4 kali 35 menit, kurang lebih 140 menit Bapak Ibu ya. Oke, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Semangat ya, walaupun kita dalam keadaan pandemi begini, kita harus tetap semangat dan jangan lupa kalian jaga protokol kesehatan ya. Coba siapa yang tahu protokol kesehatan? Siapa yang tahu? Ayo. Ada berapa M? Mencuci tangan, Ibu. Pakai masker, Oke. Bu. Ada masker. Apalagi? Menjaga jarak, Bu. Menjaga jarak. Betul, pintar semua. Jangan lupa juga ya, tambahkan satu yang M-nya, yaitu menjaga iman dan imun ya, supaya kita selain dilindungi oleh Allah, juga kita sehat secara fisik, begitu anak-anakku. Oke, sebelumnya Ibu Guru absen dulu ya. Siapa yang masuk hari ini? Ada yang masuk nggak? Oke, Ibu Guru absen Bu. kalau nggak salah. Siapa yang nggak masuk? Siti, Bu. Iya, Oh, Siti. Jarang Siti, masuk gimana itu, Bu. kabarnya ketua kelas? Jarang masuk. Oke, nanti kita komunikasikan dengan wali kelas ya. Bagaimana kabarnya Nanda Siti? Oke, baik anak-anakku semua, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka ya dengan sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin sama ketua kelas ya. Coba Nanda Kalpin pimpin teman-temannya berdoa dulu. Oke, terima kasih telah membantu memimpin berdoa. Anak-anakku semua, siap belajar sekarang? Siap belajar nggak? Siap, Ibu. Ya, Bu. Siap. Oke, supaya kalian siap, coba sekarang perhatikan kameranya ya, kemudian tempat duduknya, duduk yang tegak dulu, yang jangan nyelender gitu ya, duduk tegak. Kemudian siapkan pulpen di dekatnya bila perlu ya, supaya kalian nanti bisa mencatat hal-hal yang penting dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, udah disiapin? Oke, terima kasih ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu Guru pernah ngirim di WA mengenai materi hari ini, yaitu materi anekdot dari halaman 79 sampai halaman 85. Apa kalian sudah baca? Belum, Bu. Sudah baca nggak? Belum, Belum. Bu. Bu Guru juga udah kirim link videonya. Ada yang sudah nonton? Sudah ya, terima kasih. Oke, semangat sekali hari ini anak-anak Ibu. Oke. Nah, pelajaran yang kemarin, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Teks prosedur, Bu. Oh, teks prosedur, hebat. Oke, jadi minggu yang kemarin kalian sudah belajar tentang teks prosedur ya, mengenai bagaimana cara
kalian misalnya membuat suatu resep makanan atau bagaimana menyelesaikan langkah-langkah suatu prosedur ya. Nah, hari ini kalian akan akan belajar mengenai teks anekdot ya. Nah, sebelum Ibu Guru jelaskan apa itu anekdot, Ibu Guru nanya nih, kalian pernah nggak nonton stand up comedy? Pernah, Ibu. Pernah. Ada yang pernah membaca atau melihat sebuah meme? Sering, Bu, di Facebook ya, Bu ya. Media sosial Facebook itu. Nah, betul. Ahmad, seperti apa sih meme yang Ahmad lihat? Coba jelasin sama Bu Guru. Kadang ini, Bu, ada kayak percakapannya. Tapi ujung-ujungnya nanti lucu, Bu. Kadang saya tertawa sendiri kalau membaca meme itu, Bu. Yang dibaca itu gimana memenya isinya? Aduh, lupa ya, Bu ya. Saya HP-nya ketinggalan juga. Oke, nggak apa-apa. Tapi pernah nonton stand up komedi ya? Pernah, Bu, itu Dodit Mulyanto, Bu, itu. Ya, betul. Nah, anak-anakku semua, jadi di dalam meme atau stand up comedy itu kalian bisa lihat sendiri ya, di sana di dalamnya ada kelucuan, ada humor ya, tetapi di dalamnya juga ada berupa sindiran atau kritik terhadap seseorang atau terhadap suatu hal ya. Nah, kaitannya dengan meme itulah yang disebut dengan teks anekdot anak-anakku semua. Jadi itu teks anekdot termasuk, tapi dia dalam bentuk gambar ya. Kalau dia stand up comedy dia berbentuk video. Nah, kaitannya dengan meme dan stand up comedy itu, jadi kalian hari ini akan belajar tentang materi teks anekdot ya. Teks anekdot ini sesuai dengan materi yang tercantum di kurikulum ya, yang berkaitan dengan KD yang akan kalian pelajari hari ini, yaitu tentang menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian kompetensi keterampilannya nanti kalian akan mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini ya, yaitu yang pertama kalian harus bisa menentukan pokok-pokok isi anekdot, kemudian menentukan penyebab kelucuan anekdot, kemudian yang ketiga membandingkan anekdot dengan humor, kemudian yang keempat menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Begitu ya anak semuanya. Oke, jadi dalam 4 tujuan pembelajaran hari ini tentunya Ibu Guru akan melakukan penilaian ya. Yang pertama itu nanti yang Ibu Guru nilai adalah sikap. Nah, sikap ini akan Ibu Guru observasi, Ibu Guru akan amati. Jadi kalian harus sungguh-sungguh nanti mengikuti kegiatan pembelajaran ya, karena Ibu akan mengamati dan memperhatikan kalian. Kemudian yang kedua, Ibu Guru akan nilai mengenai pengetahuan. Pengetahuan ini nanti akan Ibu Guru dalam bentuk evaluasi di akhir pembelajaran, nanti bentuknya dalam bentuk lisan dan tulisan. Dan yang terakhir yang Ibu Guru nilai adalah keterampilan kalian. Keterampilan ketika kalian diskusi ya, apakah kalian aktif, kemudian ketika presentasi bagaimana kalian menjawab pertanyaan teman-teman, kemudian bagaimana jawaban kalian apakah tepat atau tidak ya. Jadi semuanya akan Ibu Guru nilai. Jadi saran Bu Guru, kalian harus benar-benar sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Harus benar-benar serius, jangan main-main. Oke? Ya? Oke, siap? Siap, Bu. Oke. Jadi apa sih kaitannya pembelajaran hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Tentu saja banyak ya, banyak sekali manfaat yang akan kalian bisa ambil dari materi pembelajaran mengenai anekdot. Terutama nanti kalau kalian bisa menyusun anekdot, kalian nanti manfaatnya bisa ketika kalian punya pendapat atau kalian ingin mengkritik
sesuatu hal ya, atau kalian ingin menyindir suatu fenomena, mungkin baik itu bidang sosial, pendidikan, atau politik mungkin ya. Jadi kalau kalian ingin mengkritik atau memberi saran, kalian tidak perlu lagi menggunakan cara-cara kekerasan. Kalian bisa menggunakannya dengan cara yang santun, yaitu dengan membuat sebuah anekdot ya. Jadi anekdotnya bisa kalian buat dalam bentuk meme, dalam bentuk grafiti, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, juga bisa dalam bentuk teks ya. Jadi itu manfaat kalian bisa mempelajari teks anekdot. Oke, baik anak-anakku semuanya, kita mulai pembelajaran ya. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, coba angkat tangan siapa yang mau berpendapat tentang gambar ini. Tentang apakah gambar ini? Ayo, coba. Mana suaranya si Kalvin? Kok Ibu Guru nggak dengar dari tadi ya? Tentang krisis air, Ibu. Nah, tentang krisis air. Terus gimana? Nanda Kalvin, ini gambarnya tentang apa? Tentang krisis air di Nusa Tenggara Timur mungkin, Ibu. Oh. Oke, betul. Coba Ibu Guru tanya ya, apakah ini termasuk teks anekdot enggak? Oke, terima kasih, termasuk ya. Jadi ini termasuk dalam teks anekdot karena ada leluconnya, juga ada sindirannya ya. Nanti akan kita bahas. Nah, perhatikan juga gambar yang kedua. Mana coba Nanda Rusdiana, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini tentang apa? Saya baca dulu ya, Bu. Oke, ayo silahkan. Bukannya kalau puasa makan kita jadi berkurang, kau belanja sahabat ya balas dendam waktu buka. Oh, itu maksudnya Bu, mungkin jangan terlalu nafsu ya Bu ya. Oke, betul. Kalau Tepuk lagi tangan puasa. dulu. Tepuk tangan dulu untuk Rusdiana. Betul sekali. Ini sindiran terkait dengan gaya hidup sosial di masyarakat sekarang ya. Yang seharusnya kalau bulan puasa itu kita mengurangi makanan, malahan kita menumpuk-numpuk makanan ya, kemudian nanti dibales pada saat buka puasa. Nah, inilah yang disebut dengan anekdot anak-anakku ya. Jadi dia isinya humor, tapi dia ada sindirannya ya. Oke, perhatikan gambar kedua lagi. Di sini ada gambar kedua. Coba Ibu Guru ingin dengar suaranya Nanda Wida. Iya, Bu. Ini tentang apa gambarnya, Nanda? Termasuk anekdot, Bu. Ya, Karena kenapa hanya dia Mas datang, anekdot? Karena hanya datang, kemudian mendatangkan dan mendapatkan uang, Bu. Kerjanya kapan ya, Bu? Nah, hebat. Tepuk tangan dulu untuk Nanda Wida. Hebat ya. Oke, ini sindiran untuk anggota DPR ya. Oke, gambarnya ini lagi. Kita lanjut ya. Nah, anak-anakku semuanya, pada satu minggu yang lalu Ibu Guru sudah berikan kalian berupa modul ya yang harus kalian pelajari dari halaman 79 sampai halaman 85. Tentunya sudah kalian baca dan kalian tonton videonya ya. Dan Ibu Guru rasa kalian sudah paham apa itu anekdot, apa itu bagaimana cara menentukan humornya ya, bagaimana membedakan humor dengan anekdot. Kalian sudah paham. Oke. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan menganalisis sebuah teks anekdot ya dan sebuah teks humor. Jadi kalian nanti akan mengidentifikasi mengenai pokok-pokok isinya, kemudian unsur humornya, kemudian perbedaan anekdot dengan humor, dan yang terakhir kalian mengidentifikasi kritik di dalam anekdot tersebut. Oke, sekarang Ibu Guru bagikan LKPD-nya ya. Sudah ya?
Oke, sekarang kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Ini kelompoknya Ekalpin dengan kelompok Wida ya, satu kelompok. Kemudian si Ahmad dengan Nanda Kristiana. Kemudian Nanda Supri sama Nanda Rusdiana. Kalian berarti di sini ada 4 kelompok ya. Nah, di situ di dalam LKPD-nya silahkan dibaca, dicermati, diidentifikasi ya anak-anakku semuanya. Di sana ada sebuah teks ya. Sudah dibaca? Sudah dibaca? Sudah. Oke, di sana ada 2 teks ya. Di sana judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Ini dosen, ini teks anekdot. Kemudian teks yang kedua di situ di LKPD-nya ada judulnya balasan dari tukang sayur. Nah, yang tadi yang pertama adalah teks anekdot, yang ini adalah teks humor ya. Nanti tugas kalian silahkan dibaca, ada petunjuknya di LKPD ya. Nah, yang pertama itu tugas kalian, tentukanlah pokok-pokok isi anekdot tersebut dalam tabel berikut. Jadi pokok-pokok isinya kalian tuangkan di dalam tabel ini ya. Pokok-pokok isi anekdot itu ada 3. Yang pertama itu apa masalah yang dibahas di dalamnya. Kemudian apa unsur humornya. Kemudian apa makna tersirat yang disampaikan di dalam anekdot tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bandingkanlah anekdot dengan humor tersebut. Tadi kan ada 2 teks ya, yang pertama ada anekdot dan teks humor. Nah, kalian bisa membandingkan dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama itu dari ide ceritanya, kemudian isinya, kemudian fungsi komunikasinya. Ibu guru sudah menjelaskan tadi kan ya mengenai aspek dalam anekdot dan aspek dalam humor ya. Jadi silahkan kalian isi. Kemudian soal yang ketiga dan keempat sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Yang ketiga itu diskusikanlah penyebab kelucuan anekdot tersebut. Kemudian analisislah kritik atau sindiran yang ada di dalamnya. Oke, sudah paham sekarang tugas yang akan dikerjakan ya? Sudah paham ya? Oke, nanti kalau kalian kurang paham bisa bertanya sama Bu Guru ya. Sekarang silahkan kalian duduk dengan teman kelompok masing-masing. Tunjuknya begini ya. Masing-masing kelompok silahkan berbagi tugas menjawab soal masing-masing ya. Dan kemudian kalian harus menghargai pendapat teman dengan cara yang santun. Kemudian setelah kalian punya jawaban masing-masing, kalian simpulkan jawaban kalian semuanya ya. Menjadi satu kesimpulan. Nah, kalau sudah kumpul jawabannya, tinggal kalian merevisi jawaban kalian masing-masing ya, memperbaikinya. Kemudian nanti setelah itu kalian nanti presentasikan di depan kelas. Oke, sudah mengerti ya? Oke, Bu. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan. Ibu guru kasih waktu selama 10 menit. Oke, selesai. Coba sekarang Ibu Guru ingin siapa yang berani, kelompok berapa dulu yang berani maju ya, yang sudah selesai. Coba kelompoknya Nanda Suprianto. Mana Nanda Suprianto? Ya Bu, ya Bu. Nah, coba jawab dulu nomor 1. Ya, baiklah Bu. Jadi saya di sini akan mencoba menjawab soal dari nomor 1. Tentukanlah pokok-pokok isi anekdot tersebut dalam tabel berikut. Yang pertama masalah yang dibahas, kemudian unsur humor, kemudian makna tersirat yang disampaikan. Sudah Bu ya, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Oke, hebat ya. Jadi jawabannya luar biasa. Nanti kalian juga lihat jawaban kalian masing-masing ya. Ada yang mungkin yang ingin berpendapat? Apa ada pendapat yang lain? Oke, Bu Guru persilahkan. Nanda Rusdiana ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rusdiana.
Oke, semua kelompok sudah maju ya, sudah presentasi dengan hasil kerjanya masing-masing, dan semuanya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita simpulkan jawaban dari semuanya ya. Oke. Nah, coba Ibu Guru ingin kalian menyimpulkannya. Kira-kira apa sih pokok-pokok isi anekdot dalam teks yang tadi? Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, coba yang laki-laki sekarang menjawab ya. Apa sih unsur humor yang ada di dalam teks dosen yang juga menjadi pejabat? Oke, baik. Semuanya sudah menjawab ya. Baik, Ibu Guru akan simpulkan. Jadi anak-anakku semua, setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini, harapan guru kalian sudah paham ya apa itu pokok-pokok isi anekdot, kemudian unsur humornya, kemudian perbedaan anekdot dengan humor, dan apa kritik yang disampaikan. Nah, sebagai penguatan untuk kalian, Ibu Guru akan berikan kalian kesimpulan ya. Dan kesimpulan ini Ibu Guru rasa sudah ada di buku elektronik kalian, dan Ibu Guru harapkan kalian juga sudah membacanya ya, yaitu mengenai pengertian anekdot. Ibu Guru bacakan ya. Kemudian fungsi anekdot, isi pokok anekdot, kemudian penyebab kelucuan anekdot, dan perbedaan anekdot dan humor. Dan yang terakhir ada persamaan teks anekdot dengan humor ya, dan bagaimana cara kita mengkritik kritik dalam anekdot. Oke, ini penjelasan penguatan dari Bu Guru. Ada yang kurang paham? Silahkan boleh bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, sedemikian pembelajaran kita hari ini anak-anakku semuanya. Jangan lupa minggu depan kalian akan belajar mengenai kelanjutan anekdot ya, yaitu tentang analisis kebahasaannya dan menganalisis struktur teks anekdot. Itu kalian pelajari dari sekarang di halaman 93 sampai dengan 98 ya, di buku elektroniknya bisa kalian baca dimanapun kalian berada. Kalian bisa buka HP ya, karena kalian sudah punya filebook. Oke anak-anakku semua, sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu Guru ingin kalian berdiri semuanya. Kita ice breaking supaya kalian semangat. Berdiri semuanya. Kalau Ibu Guru bilang SMK, kalian jawabnya bisa ya. Kemudian kalau Ibu bilang SMK Kesehatan, kalian jawabnya yes, yes, yes. Oke? Oke, Bu. Oke. SMK? Bisa. 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 Guru semuanya tahunnya. SMK? Bisa. 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 SMK Kesehatan? SMK Kesehatan? Yes, 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 yes. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, Anda, aku semuanya, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Harapan Ibu Guru kalian tetap semangat belajar. Dan untuk mendapatkan berkah belajar hari ini, kita tutup dengan sama-sama berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya Nanda Alpin. Oke, baik, terima kasih. Baik, hari ini kita tutup saja ya, aku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kurangan. Dan apabila kalian ada materi yang tidak dipahami, kalian bisa bertanya sama Bu Guru lewat WA ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.